Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di MHB Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disihatkan badan kita dan dilancarkan dalam ibadah puasanya, serta diterima ibadah serta amal solehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan diri saya pribadi tentang hikmah di balik puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah puasa adalah sahur. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Bapak Ibu, kita jangan sampai kita meninggalkan sahur. Jangan sekali-kali kita puasa tanpa sahur, karena sahur adalah anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa kita dilarang atau tidak diperkenankan meninggalkan sahur? Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Sementara makna dari keberkahan adalah ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Artinya orang yang berpuasa dengan sahur, maka puasanya akan diiringi atau ditambahi tambahnya kebaikan, akan diberi bonus oleh Allah berupa tambahnya kebaikan. Sebaliknya orang yang berpuasa tanpa sahur, maka puasanya tidak mendapatkan tambahan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang menarik dari sahur. Ketika seseorang berpuasa tanpa sahur, maka puasanya bisa melebihi 13 jam. Sebagai contoh, seseorang manakala dia berpuasa tanpa sahur, ternyata dia terakhir kali makan pada pukul 9 malam, maka puasanya itu seakan-akan selama 20 jam. Karena dari jam 9 sampai jam 4 terus diteruskan kembali sampai menjelang maghrib, itu sekitar 20 jam. Dan tentu puasa semacam ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW, karena secara medis pun puasa seperti ini sangat mengganggu kesehatan tubuh kita. Karena semakin lama kita menahan lapar, maka yang merasakan dampaknya adalah lambung kita. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu, ternyata di samping keberkahan yang kita dapatkan, orang yang sahur itu juga mendapatkan sholawat dari para malaikat. Sholawat malaikat kepada orang-orang yang sahur itu dimaknai sebagai doa atau ampunan para malaikat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, ternyata dengan menyantap sahur,
Di samping kita mendapatkan keberkahan, juga mendapatkan doa dari para malaikat, yang mana para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang patuh, yang tidak pernah mendurhakai Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak mendurhakai Allah atas apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Justru mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, pada kultum singkat ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan segenap Bapak Ibu agar jangan sekali-kali meninggalkan sahur. Karena orang yang meninggalkan sahur seakan-akan dia tidak membutuhkan keberkahan. Oleh karena itu sangat salah sekali, sangat salah kaprah manakala ada seorang anak muda yang merasa bangga, merasa hebat, merasa kuat tatkala dia berpuasa tanpa sahur. Dia pikir puasa tanpa sahur itu bagus. Dia pikir puasa tanpa sahur itu menunjukkan kehebatannya. Padahal tidak Bapak Ibu. Padahal puasa tanpa sahur itu sangat tidak diperkenankan sekali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Nah, ini menjadi isyarat bagi kita semua bahwasanya puasa itu bukan untuk berlapar-laparan. Puasa itu bukan untuk berlemah-lemahan dan untuk berlesu-lesuan, bukan Bapak Ibu. Puasa itu untuk menjalankan perintah Allah. Jangan sampai puasa itu berlapar-laparan sehingga kita tidak produktif dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan kelesuan atau kelemahan kita dalam menjalankan ibadah puasa itu mengantarkan kepada ketidakproduktivitasan kita dalam beribadah maupun beramal soleh. Padahal di bulan Ramadan Bapak Ibu kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk semakin giat, semakin rajin beribadah dan beramal soleh, seperti sholat taraweh, sholat 5 waktu secara berjamaah, dan tadarus Al-Quran. Di samping itu juga kita juga dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, seperti memberikan makan kepada orang-orang fakir maupun miskin, memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah